Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu tentang bank sentral, yaitu lebih tepatnya adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia ya. Nah, sebenarnya apa sih bank sentral atau Bank Indonesia itu ya? Nah, bank sentral itu tugasnya berbeda dengan yang namanya bank komersial seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan lainnya. Bank sentral ini adalah tugasnya atau tujuannya itu untuk nah, coba aku tulis ya. Tujuan dari bank sentral adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan rupiah atau mata uangnya ya gitu ya. Ya kalau dalam Indonesia berarti dia harus menjaga dan mencapai kestabilan rupiah gitu. Dimana bank komersial itu fungsinya adalah untuk simpan pinjam kepada masyarakat ya, fungsi utamanya gitu. Oke, nah mencapai dan menjaga kestabilan rupiah memiliki dua aspek, dilihat dari dua aspek gitu ya. Nah yang pertama adalah nilai mata uang atau nilai rupiah terhadap barang dan jasa ya. Nah, yang kedua adalah nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Oke, nah untuk yang pertama, nilai rupiah terhadap barang dan jasa ini kita dapat lihat dari perkembangan laju inflasi ya. Nah, apa sih sebenarnya inflasi itu? Nah, aku belum buat videonya sih ya. Tapi inflasi itu adalah sebenarnya peningkatan rata-rata harga barang dan jasa di dalam sebuah perekonomian gitu ya. Dimana ketika inflasi atau laju inflasinya tinggi, berarti kenaikan harga rata-rata harga barang dan jasa di dalam perekonomian itu lagi tinggi gitu naiknya. Nah, kalau rendah berarti rendah gitu ya. Nah, di mana perekonomian itu menginginkan tingkat inflasi yang rendah gitu ya. Nah, di Indonesia aku lihat datanya kemarin tingkat inflasi di tahun 2019 ya. Jadi target Bank Indonesia di tahun 2019 itu adalah 3,5% ya. Nah, namun actualnya itu hanya 2,72%. Berarti dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia itu melakukan tugas yang baik di dalam menstabilkan rupiah dalam segi inflasi ya, karena dilihat dari targetnya Indonesia inflasinya lebih rendah dari targetnya ya, yaitu hanya 2,72% gitu. Nah, lalu yang aspek berikutnya adalah nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, ini adalah hubungannya dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain ya. Nah, jadi hubungannya terhadap nilai rupiah terhadap mata uang negara lain seperti misalnya 1 US dollar itu berapa rupiah gitu ya. Nah, semakin mahal harga 1 US dollar terhadap rupiah, misalnya 1 US dollar itu sekarang sekitar 15 ribuan gitu ya, terhadap rupiah semakin mahal itu berarti artinya semakin lemah rupiahnya. Contohnya misalnya rupiah mengalami penurunan ya atau pelemahan. Nah, berarti US dollar itu akan semakin mahal. Misalnya 1 US dollar jadi 17.000 atau 20.000, berarti itu artinya rupiah mengalami pelemahan. Nah, tapi kalau misalnya rupiahnya menguat, nah US dollar ini akan murah. Misalnya 1 US dollar jadi 10.000 atau 8.000 ya, berarti itu rupiahnya itu
menguat, dan itu yang diinginkan oleh Indonesia ya, atau Bank Indonesia, yaitu menjaga kestabilan rupiah dan rupiahnya itu menguat ya dibandingkan mata uang negara lain. Nah, itu adalah dua aspek ya yang dilihat untuk melihat apakah rupiahnya itu stabil atau enggak gitu ya, dan apa yang perlu dilakukan. Nah, untuk menjaga kestabilan rupiah, nah jadi Bank Indonesia itu kalau kita buka di webnya ya, dia membuat yang namanya sebuah sebuah model seperti ini. Nah, dia sebuah modelnya seperti ini. Ini ada atap ya, atap rumah ya, seperti atap rumah gitu. Nah, atap ini adalah tujuan dari Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, di dalam melakukan atau mencapai tujuan ini, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama ya. Nah, pilar yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang mempengaruhi money supply ya, atau jumlah uang yang beredar di dalam sebuah perekonomian, atau jumlah uang beredar yang ada di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang pilar yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, lalu yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan ya. Nah, ini merupakan tiga pilar yang dilakukan Bank Indonesia untuk yang namanya mencapai tujuan utamanya ya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya. Nah, yang tentang sistem keuangan ini aku udah bahas ya di video aku yang lainnya. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton ya, tentang apa sih sebenarnya sistem keuangan dan apa sebenarnya yang ada di dalam sistem keuangan itu ya. Nah, kalau yang kebijakan moneter dan kelancaran sistem pembayaran aku belum buat videonya, nanti akan aku buat videonya ya. Nah, tapi kalau kebijakan moneter itu yang tadi sudah aku bahas sedikit ya, itu adalah pengaturan di dalam money supply atau jumlah uang yang beredar. Nah, di situ ada yang namanya operasi pasar terbuka ya, dan juga nanti ada hubungannya juga dengan merubah cadangan wajib minimum perbankan gitu ya. Nah, ini adalah model yang dibuat Bank Indonesia, dan di bawahnya ini adalah pendukung manajemen intern ya. Nah, jadi manajemen yang ada di dalam Bank Indonesia itu fungsinya atau tugas yang dilakukan adalah melaksanakan tiga hal pilar utama ini gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk memelihara dan mencapai kestabilan rupiah. Oke, nah sepertinya itu aja dulu sih yang aku mau ajarkan ya, tentang apa sih bank sentral gitu ya. Bedanya kan tadi aku udah jelaskan ya, bedanya bank sentral dengan bank komersial yang ada dalam sebuah negara, dan apa sih tujuannya, dan bagaimana mereka mencapai tujuan ini gitu ya, dengan melakukan tiga pilar ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.